saya pengen belajar, gitu misalnya. Semua orang yang merekrut, itu nggak punya kepentingan mau ngajarin orang. Nah, Nggak ada yang punya kepentingan itu. Semua orang yang rekrut, cuman mau mencari orang yang terbaik untuk posisi itu. Soalnya orang yang merekrut, itu juga kesusahan. Orang yang merekrut, itu bisnisnya itu kan terancam. Terancam itu dari kompetitor, ya kan, dalam negeri atau luar negeri, inovasi-inovasi baru. Bisnis itu tuh maju cuman dari 3 hal, yaitu faster, better, dan cheaper. Kita harus lebih cepat, kita harus jadi lebih baik, kita harus jadi lebih murah. Soalnya kalau itu kan sama kan tuntutan kita sebagai konsumen ke semua produk yang kita beli. Semua produk yang kita beli, itu pasti alasannya kita beli barang itu adalah kalau misalnya dia nggak lebih cepat, dia lebih bagus, dia lebih murah. Salah satu. Atau nggak kombinasi gitu. Nah, otomatis gara-gara si bos ini juga harus mengeluarkan produk yang seperti itu, kita butuh mencari tim yang bisa mendukung itu. Orang yang bisa naik cepat adalah orang yang bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap faster, better, cheaper. Orang yang nggak bisa naik adalah orang yang tidak memberikan dampak sama sekali ke situ. Sesimpel itu sih kira-kira. Nah, kalau lagi rekrutmen nih kok, Iya. kapan titik kayaknya udahlah, mau di-push gimana pun kayaknya ini orang mentok deh. Oke, ini kan berarti kan kita ngomonginnya kan dari 2 hal kan. Rekrutmen maksudnya waktu masih lagi interview proses, sama waktu dia ini udah direkrut gitu kan. Sebisa mungkin kan kita kepengen orang yang kita prediksi bakal bagus, itu beneran bagus. Betul. Sebisa mungkin kita pengennya kepengennya kan seperti cita-citanya itu. gitu. Cita-cita seperti itu. Nah, berarti kan biasanya emang secara realistis sekarang pasti perusahaan itu buka application form sebanyak-banyaknya supaya dia bisa banyak pilihan gitu kan. Banyak pilihan karena dia harus mencari orang yang bisa bikin perusahaan ini survive. Kalau misalnya ada salah pilih, perusahaannya nggak survive anyway, semuanya juga kena dampaknya gitu kan. Nah, kalau misalnya dari awal-awal sih paling beberapa hal yang gue lihat lah ya, minimal kalau misalnya lihat CV, itu misalnya gue paling nggak suka kalau misalnya orangnya ini nih 3 bulan keluar, 3 bulan keluar, 3 bulan keluar, 3 bulan keluar. Itu buat gue tuh bakal ngeliat, lah ini orang keluarnya apakah gara-gara nggak lulus probation gitu? Jangan-jangan probationnya nggak lulus terus gitu kan? Tapi iya kan, dia ngomongnya mungkin gue pengen coba hal yang baru, gue pengen explore gitu kan. Kan beda sama zaman dulu. Kalau misalnya zaman dulu tuh orang-orang yang tua bilangnya, oh ya kita, kalau misalnya kita tanya gitu ya, udah kerja berapa lama di sini om? Oh baru 4 tahun di sini. Kalau sekarang, oh gue udah kerja 6 bulan di sini, gitu udah lumayan lama. Beda kasta ya. Iya. Nah, jadi kita harus benar-benar selektif sih dari rekrutmennya soalnya kalau misalnya sampai salah kan bakal nggak benar juga gitu. Nah, kalau misalnya udah rekrut, biasanya kan kita punya hipotesa tuh yang kayak tadi, kita pengen rekrutnya buat orang apa nih? Buat orang yang ambisius, yang bisa jadi leadership atau yang enggak gitu kan. Ya, walaupun kita udah punya hipotesa itu, biasanya kita kalau misalnya pengalaman pribadi lah ya, itu 80-90% accurate gitu. Kayak yang di CV, soalnya bisa udah kelihatan karakternya. Kan kalau misalnya kita ngerekrut, kalau misalnya gue tuh cuma lihat 2 hal. Nomor 1 itu adalah pursuit of excellence. Kalau misalnya